sekalipun ada Khalid, karena dia bakal memberikan damage yang tinggi. Tapi Lunox, mereka mau total pick off. Gila, mereka mau jauh headnya bener-bener bersinergi dengan laning manapun. Gila, dia berani banget kalau pakai Lunox. Pertama, kondisi kenapa aku bilang agak cukup berbahaya. Di Lunox ini kita melihat juga kalau chance yang diberikan oleh para pasukan dari Dewa ini membuat mereka kehilangan high ground. Tapi pastikan kalau pick over mereka berjalan dengan lancar, mereka punya momentum. Mungkin ada dengan adanya efek Harit yang hadir juga ya. Ini bakal enak juga buat Lunox-nya bisa mendekat secara output damage. Tapi di satu sisi bakal bisa lebih mudah buat menghindar juga, dan hati-hati berarti untuk Gatot dan juga Khalidnya. Dan ini dia untuk game yang pertama. Oke. Nevin, pick kemana kalau misalnya dengan draft seperti ini? Ke arah Dewa. KB. Ya, aku merasa Dewa kayaknya lebih punya potensi buat pick off. Karena mereka punya jauh head, Lunox, dan Beatrix. Mari kita menyaksikan the last match for today. Penutupan minggu yang ketiga akan seperti apa? Empial Arena, minta tepuk tangannya. Let's go. Menuju ke lane of down. Oke, ini dia untuk game yang pertama. Kembali lagi kita ngelihat head to head jungler yang sama ya. Joy berhadapan dengan Suyo. Tapi secara objektif ini akan cukup diunggulkan. Tapi lihat di area mid lane-nya, Mueza dan juga Okta udah mulai terpukul. Yes, lihat poking damage dari seorang Hijumi. Kena freeze. Ini cukup mengerikan dan kena freeze di area mid lane. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini juga mereka harus berhati-hati. Cuma kalau ngomongin dari segi jungler, GB yang lebih worry harusnya dengan Ray plus dengan Ade Suyo. Wah, tapi kalau boleh jujur ya, ini dynamic duo mid lane-nya udah sangat rugi sih. Yang pertama Okta udah sampai keluar flicker, Regen-nya tuh digunakan. Dan sampai recall loh. Jadi ini udah pasti akan ada gap level yang akan terjadi dari duo mid lane ini. Yes, gap level yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi di balik itu semua, rotasi dengan adanya Rapture ini dari dua mid laner, ini cukup mengerikan ya. Ya, cukup berani ya. Cari damage banget Cari ya. damage, cari penetration. Tapi ya mungkin yang menjadi pembeda Okta di sini walaupun kalah dari segi laningnya, tapi dia untuk pendapatan item bakal lebih Cepat. aman lah karena ada Bergen Hunter juga kan. Iya ya, bisa ngedapetin itemnya harusnya bisa lumayan seimbang lah ya nanti dengan seorang Hijome juga. Tapi tetap harus hati-hati bagi seorang Okta, apalagi di bawah level yang keempat gak banyak escape skills yang bisa dimainkan. Ya belum lagi kalau kita lihatin dari dua roamer ya, ini pakai pull yourself together. Jadi dua-duanya pasti bakal lebih mudah untuk menggunakan flicker atau bahkan conceal play nanti. Karena Mueza sudah mendapatkan satu tough boot untuk conceal juga. Wow. Oh my god, kita lihat kali ini pergerakan dengan Fender Establish karena seorang Okta. Ultra Brilliant mau nggak mau kali ini menyelamatkan dirinya, tapi Mueza udah mencoba semaksimal mungkin dengan ada Ejector. Dan satu Chaos Assault membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka berhasil mendapatkan Ray. Bahkan harusnya Ray lah yang memiliki power karena ada Okta di seberang sana. Iya, bukan hal yang baik untuk kehilangan satu sosok jungler, tapi masih dipaksa lagi Mueza dengan nyawa terbatas. Ejector dari Streams, one last hit, mampukah Okta berhasil mendapatkan dia? Karena lihat, sorry semaksimal mungkin coba untuk membuat Hijumi mengeluarkan flicker yang dia miliki. Wah, susah banget sih. Udah nggak ada ultimate tadi di tangan dari seorang Okta, jadi damage nggak bisa deliver dengan baik. Tapi lihat kondisinya sekarang, zone out. Sorry, zoning up versus everybody. By time that one last hit, berhasil menukar dengan sosok dari seorang Nino. Ini benar-benar wise decision banget. Iya, bisa dapetin karakter turtle nih, Prof. Ini benar-benar jadi keuntungan yang berlipat ganda ya buat Dewa, tapi ditabrak lagi. Ditambah lagi ada flicker dari seorang Hijumi. Dan bahkan Mueza gak berhasil di take down. No HP bar sama sekali gak ada di sana terlihat. Udah tipis banget, tapi ya itu satu movement yang akhirnya worth it banget dapetin karena Hijumi. Pembalasan dendam sepertinya karena seorang mantan. Dan ini dia untuk talent prediction. Wow, Trigo berhasil mendapatkan suara dari 6 caster yang bertugas kali ini. Luar biasa, tapi tentunya jangan lupakan Dewa bisa membuktikan kalau 6 caster ini semuanya salah ketika mereka bertugas. Betul. Gak jarang ya kita ditampar ya. Oh sering, sering ya. dong. sering, saya sering. Oh Nevin kan jarang. Oh iya, benar terus ya. Benar Iya, terus. Tapi Dewa terakhir kita ngepredik ke mereka juga kita salah ya. Ternyata Dewa bisa ngedapetin poin, tapi untuk audiens cukup mirip ya, 78% untuk Alter Ego. Wah, tapi kalau kita ngomongin soal early game-nya terlebih dahulu nih. Kayak dari pertukaran point kill, Dewa untung, objektif juga Dewa untung, tapi goldnya masih menuju ke Alter Ego. Ini semua disebabkan mungkin karena pertukaran dari point killnya Sorizo yang terlalu dalam ya tadi ya.
Memang walaupun pertukarannya didapatkan, tapi ya Nino gitu loh yang didapatkan secara sendirian. Iya. Sementara sharing goldnya dari yang pendapatan kill terhadap Puviusnya Sorizo itu dibagi dengan asis poin juga. Iya sih, cuma masih lumayan tipis lah. Jadi apapun yang terjadi untuk selanjutnya akan memberikan impact yang sama besarnya. Apalagi kalau misalnya bisa ngedapetin elimination semahal, pas Bella juga objektif selanjutnya ada di sekitar area atas dan ngebuat kedua belah gold laner mungkin bisa ikut ke arah perebutan objektif. Waduh, kalau kita melihat ini perebutan objektif kembali lagi akan terjadi di arah top lane. Tapi kalau keuntungan kita bilang masih bisa ada di arah Beatrix. Kenapa? Beatrix ini tetap kontrol menurut gua. Areanya luas. Areanya luas sekali. Dia bisa ngebuat para pasukan tim A itu mundur ke arah belakang dan bakal lihat damage terlalu sakit diberikan begitu saja. Peringatan dan rapat tidak serem baby kagak belum apapun. Para pasukan dan tim Alter Ego mereka memilih untuk mundur karena Sorizo udah terlalu dalam untuk masuk. Apakah hanya main belakang? Ais belum bisa mendapatkan apapun. Dino belum ada pertukaran. Itu membuat para pasukan dan tim Dewa mereka fokus ke arah Turtle. Beranikah Alter Ego masuk lebih dalam? Mereka menyisakan 4 pemain saja sih, tapi kalau ngelihat dari pergerakan Sorizo dan Hijobe yang ngebuka flank ini bakal jadi bahaya. Tapi Transplay Gaming dan Ray Emotion berhasil mendapatkan Turtle mereka untuk yang kedua. Bahkan Hijobe tidak akan tinggal diam. Ais menukarkan dengan satu point kill. Apa terapkan dan Fronio menutup jalan pulang para pasukan dan tim Dewa. Setidaknya pertukaran 1 Turtle dengan 2 poin kill kembali. Cold masih dipegang para pasukan Alter Ego. Wow, ya jelas mereka untung. Mereka dapat Okta, dapetin Karamueza juga, dan Dewa yang harusnya mereka bisa dapetin keuntungan tersebut hilang semata-mata. Ya, karena adanya fokus mereka ke area Turtle ya. Dan Ray lagi-lagi menyelamatkan hari dari Dewa. Ini entah kenapa kalau kita lihat dari chaotic yang tim pasti bener-bener kayak lagi ngumpul semuanya. Baby, lihat tangan Reno yang akan coba dipasang bersama dengan Hines. Dengan Synchro bisa ada Chrono, dia skakul untuk melakukan apapun. Miss semuanya, mundur ke arah belakang, Muesa membuat Rift terperangkap dengan Wesker. Lihat, tembakan peringatan. Maybe, jangan sekali-sekali dekati aku. Wesker langsung dengan happy birthday damage yang menunjukkan seorang Dreams meledak. Meledak, tapi masih ada seorang Lino juga ya, yang sebenarnya udah mulai menjaga Hijume. Follow up sudah mulai diberikan, tapi sepertinya ini waktunya untuk disengage dan sabar, Prof. Nah ini makanya targeting dari Dewa ini udah mulai panas nih. Mereka udah tahu siapa yang harus dimakan duluan, siapa yang harus diloncatin duluan. Sehingga perhitungan dari damage-nya udah pasti bakal cukup. Apalagi dengan adanya Jawhead. Dia akan makin mempermudah permainan pick off-nya dan Ray udah mulai main lane jauh dan bahkan mendapatkan satu outer turret. Iya bagus banget Ray. Dia tahu dia punya skill escape mechanism. Dia tahu di arah bottom lane ini masih terlalu hitu, terlalu hektik untuk bisa dilepaskan. Terlalu chaotic dari tadi ya. Dan akhirnya dia memilih untuk oke, kita coba dorong pelan-pelan. Dan akhirnya itu adalah poin penting. Kenapa? Itu adalah turret pertama yang didapatkan. Belum lagi kita melihat ya di bagian top lane clear banget. Visionnya terbuka banget. Bahkan ada Joy. Tapi Dreams, klik. Oh, Dreams masih bisa dengan project sensor for defensifnya. Meanwhile, Sorizo kalian mencoba untuk melakukan distraction dengan seorang Nino. Tidak ada yang bisa menahan damage dari seorang Okta. Ingat, ini Okta Lunox ya. Ini Chaos Assault-nya bisa melumatkan siapapun yang ada di garis depan. Dreams mencoba untuk memberikan damage. Nino belum ada avatar kegatian. Muesa! Ejectornya udah dikokang, hati-hati. Hati-hati, karena kalau target ini bakal jadi bumerang sendiri buat Dewa United. Asalkan mereka harus set up dulu sebenarnya untuk dapetin ejectornya. Dan ingat kalau bisa dapetin karena yang tipis di Juve mungkin bakal jadi salah satu targetnya. Dan Astrax sudah terbuka. Dan Astrax sudah terbuka. Dan ada ejector depan, karena itu bisa kembali menyelamatkan. Perfect time of free kick dari Sir Patrick. Sorizo versus everybody. Mencoba untuk mengusir mundur para pasukan dari tim Alter Ego. Dan tampaknya Nino tanpa ada avatar of God dia udah harus tumbang. Oke, dan kali ini Ren Rapati, tapi tadi garisnya pas loh. iya ya, sebenarnya ngeliat dari garisnya Iya, ya. garisnya pasti pelurunya mencong dikit. Tapi untung sih ini untuk Dewa United ya. Mereka langsung ngejar perbedaan goldnya sampai ke angka 2000 dan berarti bakal ada skill ke arah Orange Buff juga. Wow. Iya ya, ini kalau kita lihat dari itemnya Maybe ya, Yep. dia selesai dengan Blade of Despair dan Malefic Gun. Early game yang terlalu mendominasi untuk Beatrix. Jadi mana komboannya bakal berjalan bersama dengan Jawhead. Makanya gak heran dari tadi pick off-nya jalan terus, dapat kill terus pokoknya dari Muesa juga. Iya, Muesanya sih, dia jalan terus. Dia make sure terus, dia nggak boleh apapun terjadi, dia make sure gimana caranya depannya tuh minimal ke zoning. Atau enggak, kalaupun ada yang coba untuk menahan pergerakan dia, Nevin, Ya. di ejector sama dia. Dan pastikan Okta harus follow up itu, kalau tidak. Nah, seperti ini, langsung di follow up, langsung ada Chaos Assault, tapi avatar of Guardian for defensive. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini gagal untuk mendapatkan Nino. Tapi itu yang dimaksudkan, Nevin. Wah, tapi Iya. distract barusan menyelamatkan Maybe loh.
Padahal maybe tadi ya hanya berharap kepada Flicker untuk bisa kabur. Iya, Dan untungnya targetnya ke arah Nino sehingga ya Aldrigo langsung coba backup ke area dari River. langsung bergeser begitu saja. Dan ya ngelihat dari Mueza sendiri dia bakal cukup tenang untuk membuka inisiatif karena ada dua pilihan backup yang bisa muncul. Entah itu ke arah Okta ataupun ke arah Maybe ya. Karena sama-sama bisa memberikan burst damage. Namun hati-hati karena Alter Ego pun mereka nggak tinggal diam dari tadi ya. Hijume ini selalu aktif kapanpun ada Feather Isaac, mau itu untuk nge-clear wave doang atau untuk ngejaga turret, ini akan terus-menerus dibuka. Ini kalau ditutup Grimsnya bahaya banget sih, dan itu dia Kesat all for nothing. Terlalu banyak ultimate skill yang dikeluarkan. Dan untungnya dibalikan kembali dan order brilliant on point. Tepat sekali Okta memberikan order brilliant dan karena di belakang sana Penetrance tidak mengenai siapapun. Tembakan berebet-berebet dengan adanya Abu Bakar Guardian for revenge save diberikan oleh Nino. Flicker for revenge save untuk kedua belah pihak. Dan bahkan mendapatkan Mueza. Lihat divide yang ditutup oleh GB. Satu buah poin skill yang sangat mahal. GB masuk ke dalam dan bahkan kali ini pertukarannya sesama roamer yang harus ditutup tanpa ada bukti flicker yang bisa digunakan. Oke, masih bisa ditukarkan dengan seorang Drill, tapi yang jadi masalah adalah Lord terbuka untuk Dewa United. Space tercipta dan Zorizo ini akan menjadi penghalang. Oke, Nino. Kali ini akan kamu masak sosok Zorizo masuk lebih dalam dan KB. Jangan sampai masuk, ingat ini Patrick. Ini sekali brevet soalnya. Ini remnya harus benar-benar pakem ya bro. Pakem banget. Harus dua-duanya sih. Kayak entah kenapa kalau misalkan GB salah langkah kena mungkin ejector sedikit aja. Atau mungkin kena CC dikit atau slow effect dikit aja. Dia bakal tertembak dengan Nibiru dan 2 kali atau 3 kali tembakan itu akan berbahaya. Tapi lihat Hijume bakal coba dipasang. Udah tidak ada Ferry kembali diserang Hijume. Unstoppable Force berhasil mendapatkan game dan itu dia dibilang oleh Profesor KB. Meanwhile para pasukan dan tim Dewa mereka tidak akan tinggal diam. Ray mencari momentum menuju fokus menuju ke arah turret. Tapi nampaknya tidak berhasil. Nino kabur dari cengkraman anak-anak Dewa. Dan satu momentum lagi yang kita tidak bisa lewatkan. Tembakan yang sangat mengerikan dari seorang Beatrix Maybe yang sekarang udah nggak bisa ditempel lagi sama GB. Kenapa? Rose Gold Meteornya dia respect sekali. Dan jangan sampai nanti ada satu item lifesteal seperti Haskell di tangan dari seorang Maybe. Itu gua jamin dia nggak bisa mendekat. Gua jamin nggak bisa mendekat. Penambahan hybrid defense tapi untuk marksman untungnya setengah ya. Karena ini item yang dikhususkan untuk fighters. Tapi setidaknya dengan Feather Airstrike masih bisa ditutup sedikit push yang diberikan dari Dewa. Oke, Penetrance oke. Nino kali ini berhasil mendapatkan perpasukan dari tim Dewa menyelamatkan Mueza. Tembakan peringatan. Dor. Membuat perpasukan tim Alter Ego harus mundur ke arah belakang. Wah ini bahaya besar loh, dalam posisi defensif Nino dan Dreams dengan Renan? mudahnya bisa dihilangkan. Dan dari Dewa United mereka akan mendorong satu wave-nya dari area mid Lagi, lane. Mueza really? Gila, mereka bermain dengan tempo yang sangat cepat. Tembakan di bawah menit yang ke-12 tadi mereka udah mendapatkan satu wave turret di depan sana. Fokus dengan Raven Wrestling. Dengan ada Baby, jarak yang jauh sekalipun dia tidak peduli. Karena satu Renner, satu peluru aja Renner. Udah seperempat darah dari Hijume. Bayangkan Nevin, Itu lebih bayangkan. tepatnya mundur dari Hijume ini emang karena udah dikokang pakai sniper nggak sih tadi? Iya benar. Wah udah ada Renner di depan muka nih kan. Paling kan mundur. Dan ini langsung 2 base turret Prof di menit yang ke-12. Iya. Ini terlalu cepat sih. Dan ini yang sempat aku mention juga kan Nevin. Kalau seandainya gameplay kayak gini malah harusnya gameplay Aldrigo. Tapi Dewa mereka membawakan draft pick off yang kejam banget. Dan Iya. ini nih perfect gameplay di patch terbaru. Kalau bisa Lord pertama dobrak itu turret. Si Iya, Halbert nih dapet habis langsung. ini. Maybe si Oh. Halbert. Maybe udah punya si Halbert, ngebuat- shieldnya bakal tembus. Ngebuat GB ini makin males untuk berkata dengan dia. Dream sekalipun dengan adanya Raging Sestroke udah gak peduli. Dan jangan lupa pasif dari Nino. Gak Iya. bakal maksimal dia punya lifesteal dan spell. Ya, emang pusing sih dari tadi kita ngeliat dari Nino sama Dreams saya itu malah bener-bener jadi makanan di area depan. Dan akhirnya untuk di match dealer di bagian belakang Hijume jadi nggak aman. Dia harus untuk Feather Airstrike ya berkali-kali. Untuk Heist, ini juga nggak bisa ngedapetin space seperti yang biasa kita lihat untuk Heist bisa bermain dengan Haritnya. Karena balik lagi mereka ini terpentok dengan pergerakan dari seorang Lunox. Terpentoknya di situ. Kita anggap siapapun ya kalau ngomongin ke arah Maybe dia punya ada blade armor apa segala macam. Tapi ini Lunox. Karena Rapate. Hijume. Setengah darah itu berasa sekali tapi Dream. Terdeteksi posisinya. Bagi set top ke arah belakang. Fokus dengan ada damage dari seorang Maybe terlalu sakit. Gak bisa dibendung sama sekali dan bakal lihat. GB sudah kita bilang dia harus mundur ke arah belakang.
dia nggak bisa berdekatan karena dia butuh banget damage dari Heist dan juga Hijumi. Kalau cuma Dream sama GB ini cuma buang-buang nyawa, percayalah. Dan poin pentingnya ternyata maybe nembaknya tuh dari dalam rumput. Jadi gak dapet vision. Iya. Dia langsung di biru spesial tadi, Be. Langsung di biru dan wah itu GB gak bakal bisa untuk menyentuh. Tapi ini Oke. akan menuju ke arah straight push kah dari Dewa? Oke, Dewa telah mencoba untuk menggawangi para pasukan dari tim Dewa. Tidak mau terlalu terburu-buru, fokus ke PSK, beliau membutuhkan Muesa! Kehilangan game, spray down dengan sangat cepat. Berhasil mundur ke arah belakang, tidak ada minion, membuat para pasukan dari tim Dewa tidak mau terlalu terburu-buru. Muesa berani karena tidak ada lagi yang bisa mendekati dia. Spray down tembak, fokus ke arah PES. Dan Dewa benar-benar menutup game yang pertama dengan sangat manis. Satu pergerakan dari